Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah belajar pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Ayu Hardianti, NIM 195010. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik Skinner. Biografi Skinner. Skinner bernama lengkap Bruce Frederick Skinner, lahir pada tanggal 20 Maret 1904 di Amerika Serikat dan meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Skinner terkenal dengan teori operant conditioning. Eksperimen Skinner, seekor tikus yang lapar diletakkan dalam Skinner box. Kemudian tikus akan memberikan perilaku menyelidik dan melihat di sekelilingnya. Secara kebetulan dari perilaku tersebut, tikus menekan tuas makanan dan makanan pun berjatuhan. Setiap kali ia melakukan hal itu, ia akan mendapatkan makanan. Teknik pembentukan tingkah laku yang pertama adalah shaping, kedua successive approximation, yang ketiga extension, yang keempat menghilangkan penguat, yang kelima penguatan positif, dan keenam adalah hukuman. Sumbangan Skinner. Yang pertama, operant conditioning, yang kedua schedule reinforcement, yang ketiga superstition of pigeon. Conditioning instrumental adalah belajar melalui reward dan punishment. Contoh, siswa mengerjakan PR agar mendapatkan reward dari orang tua. Reward dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan. Perilaku yang tidak diinginkan dapat dihilangkan dengan cara menghilangkan hasil yang diinginkan atau penerapan negatif. Reinforcement atau penguat adalah hal apapun yang memperkuat atau meningkatkan perilaku. Dibagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Positif adalah punishment atau hukuman, adalah hal yang dimunculkan untuk menurunkan perilaku. Skinner mengidentifikasi dua macam penguat. Yang pertama adalah interval reinforcement, yaitu dijadwalkan atau yang muncul pada interval waktu yang telah ditentukan. Yang kedua adalah ratio reinforcement, adalah penguat yang muncul setelah sejumlah respon tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran. Model merupakan suatu istilah yang berhubungan dengan rancangan atau pola. Model dalam proses pembelajaran diartikan sebagai suatu pola yang memberikan nuansa pembelajaran agar berlangsung secara optimal. Adapun ciri-ciri model pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan teori pembelajaran dan teori belajar dari para ahli tertentu. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki sintak atau tahapan pembelajaran. Dan yang kelima, membutuhkan persiapan yang menunjang proses pembelajaran. Dari pengertian model dan ciri-ciri pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola rancangan yang menggambarkan proses interaksi siswa dengan guru yang mengacu pada sintak pembelajaran mulai dari awal sampai akhir dengan menerapkan berbagai macam cara kegiatan belajar dengan tujuan untuk mencapai Adapun jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran langsung, pembelajaran deduktif atau pembelajaran ekspositori. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa adalah pendekatan yang menurunkan strategi pembelajaran inquiry dan discovery serta pembelajaran induktif. Perbedaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru dan siswa di antaranya
pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru. Perbedaan yang pertama, guru menjadi satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, jalannya proses pembelajaran didominasi oleh guru. Yang ketiga, guru menjadi subjek dan peserta didik menjadi objeknya. Yang keempat, guru menghendaki agar peserta didiknya menguasai pembelajaran. Yang kelima, guru cenderung menyampaikan materi pembelajaran dengan strategi ceramah, sehingga peserta didik cenderung pasif. Perbedaan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Perbedaan yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, jalannya proses pembelajaran didominasi oleh peserta didik. Yang ketiga, guru dan peserta didik menjadi subjek dalam proses pembelajaran, sedangkan objeknya adalah masalah yang terkait dengan materi pembelajaran dan kompetensi yang hendak dicapai. Yang keempat, guru menghendaki agar peserta didiknya menguasai atau mencapai berbagai kompetensi sebagai rumusan dan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, guru menyampaikan materi pembelajaran dengan berbagai strategi pembelajaran aktif. Materi selanjutnya adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah siasat atau kiat yang direncanakan oleh pendidik terkait dengan segenap persiapan pembelajaran agar pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, pemilihan strategi pembelajaran. Yang kedua, efisiensi. Yang ketiga, efektivitas. Dan yang keempat, keterlibatan peserta didik. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana atau strategi pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kerja nyata dan praktis. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang diaplikasikan oleh siswa dan guru sebagai implementasi terhadap penerapan strategi pembelajaran. Langkah kegiatan pembelajaran tersebut dinamakan sebagai model pembelajaran. Model pembelajaran menggambarkan kegiatan belajar yang lebih spesifik dalam menunjang suatu strategi yang telah ditetapkan. Selanjutnya, teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran adalah cara yang dilakukan seseorang dalam rangka mengimplementasikan suatu metode. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Dalam teknik pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu 1. Teknik model pembelajaran langsung. Yang kedua, teknik model pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga, teknik model pembelajaran kooperatif. Teknik model pembelajaran langsung dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik. Guru berperan sebagai penyampai informasi dalam melakukan tugasnya. Guru dapat menggunakan berbagai media. Kelebihan dari teknik model pembelajaran langsung adalah dengan model pembelajaran langsung, guru mengendalikan isi materi dan uraian informasi yang diterima oleh siswa, sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Kelemahan dari teknik model pembelajaran langsung adalah karena siswa hanya memiliki sedikit kesempatan untuk terlibat secara aktif, sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka. Yang kedua, teknik model pembelajaran berbasis masalah. Pengajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang autentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri, mengembangkan inquiry dan keterampilan bertingkat tinggi, mengembangkan kemandirian dan percaya diri. Kelebihan dari teknik model pembelajaran berbasis masalah
adalah konsep sesuai dengan kebutuhan siswa. Sedangkan untuk kelemahan, model pembelajaran berbasis masalah adalah konsumsi waktu, di mana model ini memerlukan waktu yang cukup dalam menyelidiki. Pendekatan yang digunakan dalam model berbasis masalah adalah pendekatan inquiry, sedangkan untuk strategi yang digunakan dalam model berbasis masalah adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Untuk metode yang digunakan dalam pembelajaran berbasis masalah adalah metode penugasan, dan untuk teknik yang digunakan dalam model berbasis masalah adalah teknik pemberian tugas. Teknik metode ini, guru memberikan tugas, siswa mempelajari, kemudian melaporkan hasilnya. Selanjutnya yang ketiga adalah teknik model pembelajaran kooperatif. Belajar kooperatif adalah pembelajaran yang menggunakan kelompok kecil yang anggotanya heterogen untuk bekerja sebagai sebuah tim dalam menyelesaikan masalah, tugas, dan mengerjakan sesuatu untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota yang lain. Pendekatan yang digunakan dalam teknik model pembelajaran kooperatif adalah pendekatan konseptual. Sedangkan untuk strategi yang digunakan dalam teknik model pembelajaran kooperatif adalah strategi pembelajaran cooperative learning. Dan untuk metode yang digunakan dalam teknik model pembelajaran kooperatif adalah metode diskusi dan metode penugasan. Berikut contoh penerapan dalam pembelajaran ada 2. Yang pertama, kurikulum tingkat satuan pendidikan, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru, seperti pendekatan ekspositori. Model pembelajarannya yaitu langsung. Untuk strategi pembelajarannya langsung. Metode yang digunakan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah metode ceramah dan metode tanya jawab. Dan untuk teknik dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah teknik ceramah, tanya jawab, dan pemberian materi. Selanjutnya yang kedua, K13 atau kurikulum 13. Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Model pembelajaran K13, model pembelajarannya berbasis masalah. Untuk pendekatan kurikulum 13, pendekatannya inquiry. Strategi pembelajaran pada kurikulum 13 adalah strategi pembelajaran berbasis masalah. Untuk metode pada kurikulum 13, metode menggunakan metode pemberian tugas dan metode diskusi. Dan teknik yang digunakan pada kurikulum 13 adalah teknik pemberian tugas. Halo, perkenalkan, nama saya Afilia Isnaini, NIM 195021, Angkatan 2019A, Prodi Pendidikan Matematika di STKIP PGRI Jombang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori medan kognitif Kurt Lewin. Biografi Kurt Lewin. Kurt Lewin dilahirkan pada tanggal 9 September 1890 di Mogilno, Polandia. Ia adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Dia dibesarkan dalam keluarga Yahudi kelas menengah. Lewin memandang bahwa masing-masing individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis. Lewin berpendapat bahwa tingkah laku merupakan hasil tindakan antara kekuatan-kekuatan baik dari dalam individu maupun luar diri individu. Pandangan utama Kurt Lewin. 1. Struktur kepribadian meliputi A. Ruang hidup, B. Lingkungan psikologis, C. Daerah pribadi.
2. Dinamika kepribadian meliputi energi, tegangan, kebutuhan, tegangan dan tindakan motorik, valensi, kekuatan atau vektor, dan konflik. 3. Perkembangan kepribadian. A. Perubahan tingkah laku meliputi organisasi, hierarkis, realistis, dan efektif. B. Tahap-tahap perkembangan. Tahap 1 terjadi pada usia 3 tahun. Tahap 2 masa adolesen, masa peralihan dari anak-anak ke remaja. Tahap 3 masa dewasa. Penggunaan teori dalam pembelajaran. 1. Belajar sebagai perubahan struktur kognitif. 2. Hadiah dan hukuman menurut Kurt Lewin. 3. Sukses memberi mobilisasi energi cadangan. 4. Masalah berhasil dan gagal. Kelebihan dan kekurangan teori belajar medan Kurt Lewin. Kelebihan pertama. Kekurangan pertama. Kelebihan kedua. Kekurangan kedua. Kelebihan ketiga. Kekurangan ketiga. Thanks for watching.